Komunitas yang berpusat kepada Kristus. Oke, sebelum kita mulai, kita akan jelasin dulu nih, komunitas itu apa. Ya, jadi ada dua macam konsep kita bisa bandingkan, komunitas sama sosietas. Ya, komunitas itu intinya adalah ada perkumpulannya dulu, baru ada tujuannya. Ya, bahkan kadang-kadang nggak ada tujuannya sampai akhir. Yang pasti dia berkumpul di sana. Ada sekelompok manusia yang berkumpul di sana, bisa dikenali. Ya, itu biasanya orang kemudian sebut sebagai komunitas. Jadi dia muncul secara organik, natural biasanya. Ya, biasanya itu muncul dari keluarga ke keluarga, lalu kemudian membentuk satu suku atau satu kampung tertentu yang tujuan-tujuannya itu memang tujuan berkumpulnya itu tidak ditetapkan di awal. Ya, jadi itu mungkin slogannya adalah mangan orang mangan ngumpul misalnya ya. Jadi pokoknya tujuan itu berkumpul begitu, dan tidak tahu juga siapa yang memulai. Biasanya itu ada legendanya ya, ada asal muasalnya, tapi nggak begitu jelas lah, nggak ada catatan yang official. Sementara sosietas itu ada catatan officialnya biasanya, ada ART-nya, kadang-kadang ada badan hukumnya dan seterusnya. Jadi ada visi dan misi sebelum dibentuk perkumpulan itu atau paguyuban itu ya. Paguyuban itu berkumpul mungkin untuk memperlancar perdagangan, kadang-kadang untuk membuat posisi secara politik lebih baik ya, atau bertukar ilmu pengetahuan atau bahan-bahan, atau menstabilkan harga atau apapun ya. Itu sosietas. Jadi sosietas apa? Macam-macam, sosietas perdagangan, musik ya, society untuk science, untuk macam-macam ya. So ini dua macam perkumpulan, yang lebih organik sama yang lebih instrumental atau yang lebih modern ya. Nah, kita bahas ini kan komunitas bukan sosietas ya, yang berpusat kepada Kristus. Oke. Lalu pandangan mengenai komunitas ini ada dua macam ya. Yang pertama itu komunitas itu dilihat sebagai bentukan dari individu. Ini pandangan individualisme. Jadi individu-individu berkumpul, lalu kemudian mereka karena satu dan lain hal menyerahkan individualitas mereka sebagian atau mungkin secara totalitas kepada kelompok ya. Jadi ini misalnya pandangan social contract dari John Locke misalnya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua itu pandangan yang berlawanan, yaitu individu itu sendiri, idea mengenai individu, bahwa manusia itu satu, lalu kemudian terpisah dari yang lain, bisa beda banget satu manusia dengan manusia lain. Pandangan individualisme, setiap manusia itu satu unit, begitu, itu pandangan yang baru muncul kemudian kalau kita telusuri dalam sejarah ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dianut sama orang-orang yang punya pandangan komunalisme atau komunisme atau sosialisme ya, semacam itu. Jadi komunitas itu lebih dulu daripada individual, bukan kebalikannya seperti tadi itu, komunitas dibentuk oleh individual ya. So individualisme itu melihat komunitas dibikin sama individu-individu yang bikin perjanjian misalnya. Komunalisme atau komunisme atau komunitarianisme atau sosialisme kurang lebih ya, itu mengatakan sebaliknya, yaitu individu itu sendiri adalah ide yang muncul pada satu tahapan sejarah ketika dalam masyarakat itu mengutamakan hak-hak atau kebebasan dari tiap-tiap individu. Ya, so itu penjelasan dari orang yang mempromosikan atau yang menekankan kelompok dibandingkan individu mengenai munculnya individu. Ya, sementara yang tadi sebelumnya itu penjelasan dari kelompok orang yang mengedepankan bahwa individu itu yang terlebih dulu ada gitu. Nah, yang benar yang mana di antara kedua ini? Somehow saya akan memberikan satu pandangan yang somehow bukan dua-duanya, tapi somehow juga berasal dari kedua-duanya ya, mengandung elemen dari kedua-duanya. Ini saya ambil dari tradisi Kristen, yaitu dari idea mengenai tubuh Kristus ya, tubuh Kristus. Jadi komunitas yang berpusat kepada Kristus, kurang lebih saya akan padankan dengan ide yang kita lihat dalam surat Paulus ya, bicara mengenai tubuh Kristus. Oke, nah sekarang kita masuk lebih dalam kepada ide mengenai tubuh Kristus itu sendiri ya. Nah, tubuh Kristus itu satu metafora yang jelas itu bukan bicara mengenai ide komunisme atau sosialisme. Karena ide komunisme atau sosialisme itu mengedepankan komunitas atau kelompok itu sebagai segala-galanya, di mana sebuah individu itu punya arti yang sepenuhnya berasal dari komunitasnya. Jadi tidak ada ruang bagi individualitas, boleh dikatakan.
individualitas itu adalah turunan daripada komunitas. Ya, individu nggak ada artinya di luar komunitas. Itu komunisme atau komunitarianisme. Ya. Sementara pandangan individualisme mengatakan sebaliknya. Komunitas itu sekunder. Itu kalau tidak tidak berguna bagi individu boleh dibuang aja. Ya, itu sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada gitu. Itu individualisme. Nah, kita melihat bahwa jelas kedua ekstrim ini nggak sama idenya dengan body of Christ, ya, dengan pandangan mengenai tubuh Kristus, nggak sama. Karena yang pandangan pertama itu hanya bertanya mengenai saya itu belong kepada apa, ya, saya itu bagian dari kelompok apa, dan arti hidup saya tergantung daripada kelompok itu. Kalau saya diceraikan dari kelompok itu, saya nggak ada artinya hidup ini. Tapi kita lihat dalam idea kekristenan, ya, orang Kristen kan seringkali tercerai dari kelompoknya, ya. Orang Kristen ketika convert jadi Kristen misalnya, dia itu seringkali diusir sama komunitasnya. Misalnya barangkali Paulus, ya, saya kira itu diusir juga sama komunitas Yahudi yang tidak mau menjadi Kristen, ya, semacam itu. Dan juga orang-orang Kristen banyak yang terusir dari komunitas Romawi, saya kira juga, ya. So itu kita menolak pandangan komunisme atau komunalisme seperti itu. Lalu kedua, pandangan individualisme terhadap komunitas kita juga menolak, karena individu itu bukan bisa hidup sendiri, ya, di dalam kekristenan. Individu itu anggota daripada tubuh Kristus. Walaupun tubuh Kristus itu bukan seperti totalitarianisme di mana tidak ada ruang bagi individu, ya. Nanti kita lihat dalam beberapa tahapan sejarah Kristen mungkin bisa seperti itu, ya. Mereka melihat bahwa individu itu sepenuhnya terhisap oleh kelompoknya. Jadi nggak ada ruang untuk disensus sama sekali, nggak ada ruang untuk perbedaan pandangan sama sekali dari seorang individu. Nanti kita lihat ini didobrak sama Luther, ya, Martin Luther, ketika dia mengatakan, "Here I stand," saya berdiri di sini karena hati nurani saya tertawan oleh kitab suci. Hati nurani saya, ya, dia tidak mengatakan hati nurani daripada sekelompok orang atau bahkan gereja dan seterusnya, tapi dia mengatakan hati nurani saya, ya, maka bujuklah hati nurani saya dari kitab suci. Nah, ini satu dobrakan dari komunisme atau komunalisme dari gereja Katolik abad pertengahan, ya, di mana orang-orang seperti Luther, kita juga melihat dalam sisi yang lain orang-orang seperti Giordano Bruno misalnya, ya, orang-orang seperti Wycliffe, ya, atau Tyndale, mereka mengikuti hati nurani mereka secara individu, ya, dengan berani ketika mereka membaca Alkitab, mereka meyakini satu kebenaran tertentu dari Tuhan, dan mereka mempertahankannya terhadap konsensus secara komunal. So, ada ruang untuk individu, ya, khususnya kita lihat dalam segala peristiwa yang bersangkut paut dengan Martin Luther. So, tapi kita juga melihat bahwa perkembangan berikutnya, ya, dalam alam sekuler, individualisme itu seolah-olah individu bisa berdiri sendiri terlepas daripada tubuh Kristus. Nah, itu kita juga menolak. Oke, dan kita melihat juga bahwa pandangan seperti ini, pandangan mengenai tubuh Kristus seperti ini, memakai metafora keluarga, ya. Jadi anggota tubuh Kristus itu anggota keluarga Allah, keluarga Kristus, keluarga kerajaan Allah. Tapi keluarga di sini kita harus bedakan lagi dengan keluarga dalam artian yang sudah ada sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu keluarga dalam pertalian darah. Karena kita lihat dalam masyarakat primitif, ya, masyarakat yang kuno, itu di mana-mana, nggak cuma di antara orang Kristen, ya, tapi juga masyarakat di China, di Jepang, di Korea, ya, di India, masyarakat di Timur Tengah, ya, di antara bangsa-bangsa Arab, dan juga yang lain-lain, ya, Afrika. Mereka itu sangat kuat pertalian darah, ya, pertalian darah. Jadi anggota keluarga itu karena betul-betul memang berasal dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, ya, dari secara badani kandungan yang sama. Juga kita lihat ini di dalam perkumpulan orang-orang Yahudi, ya, karena mereka sama-sama dari keturunan Abraham secara daging, kata Paulus, ya. Tetapi kita lihat idea mengenai body of Christ ini juga ikatannya melampaui ikatan keluarga secara daging dan darah itu. Walaupun keluarga secara daging dan darah itu juga idea yang berbeda daripada dua yang tadi saya sebutkan di awal, ya, yaitu individualisme maupun komunisme, ya. Jadi idea paradigma keluarga untuk melihat sebagai satu kelompok orang itu menyajikan ruang perbedaan sih, ya, karena di dalam keluarga kita melihat orang itu berbeda-beda, and yet mereka diterima sebagai individu dalam keluarga. Ini beda sekali dengan di dalam negara komunis di mana orang itu harus
sepenuhnya sinkron dengan program pemerintah gitu ya, sepenuhnya sinkron dengan program politik daripada partai. Nah, tapi dalam keluarga kan tidak. Tapi keluarga juga bukan sepenuhnya individualisme ya, seperti kita lihat kelompok itu hanya klub saja. Society, Gesellschaft itu hanya satu hobi aja gitu. Kamu masuk karena kepentingan individu kamu gitu. Kalau dia tidak serve kepentingan individu kamu dengan baik, ya kamu tinggal keluar, unsubscribe dari situ ya. Tapi kita lihat keluarga enggak kan. Keluarga itu enggak bisa unsubscribe karena kita juga subscribe dalam keluarga itu juga di-subscribe sama orang tua kita ya dan seterusnya. Kita kan nggak pilih kakak adik kita yang mana. Kita nggak pilih orang tua kita yang mana. Orang tua juga nggak pilih anaknya yang mana. Ya, so ini idea keluarga ini beda sekali dengan individualisme. Tapi idea keluarga juga beda banget dengan komunisme. Ya, beda banget dengan sosialisme. So, keluarga memberikan ruang untuk individu, tapi di sisi yang lain keluarga itu juga menolak individualisme. So, ada hal yang sudah menjanjikan banget ya di dalam idea keluarga ini untuk menjadi alternatif dari idea mengenai individualisme ataupun komunisme. Tetapi yang kita dapati dari tradisi Kristen itu melampaui keluarga secara natural, ya, extend keluarga secara natural. Yaitu apa? Paulus mengatakan kita semua adalah keluarga Allah ya di dalam tubuh Kristus, dan itu terdiri atas wanita dan pria, ya, terdiri atas orang barbar, orang Skit, orang merdeka maupun budak, ya, terdiri atas orang Yahudi maupun orang Yunani. So, itu melintasi batas apa? Melintasi batas gender. Dia melampaui batas kelas sosial, ya, budak maupun orang merdeka. Dia melampaui batas cultural, orang barbar maupun orang Skit, orang agama, ya, orang Yahudi maupun orang Yunani. So, berbagai lintasan yang biasanya mengikat sesuatu kelompok di dalam ikatan yang kuat sekali tadi itu ya, karena apa? Karena ikatan darah ya, sama-sama punya ayah dan ibu yang sama, atau ikatan suku ya, orang barbar, orang Skit, atau ikatan cultural, ikatan language, kadang-kadang ikatan geografi atau kebiasaan dan seterusnya. Ini dilampaui dalam idea tubuh Kristus, karena Paulus mengatakan di dalam Kristus itu semua itu disatukan oleh penebusan Kristus, disatukan oleh persatuan yang baru, persatuan rohani ya. Persatuan rohani ini somehow internasional ya, melampaui batas-batas nation, melampaui batas-batas agama bahkan ya, karena tidak ada lagi orang Yunani maupun orang Yahudi. So ini sesuatu yang transcend itu semua ketika Tuhan datang untuk menebus ciptaan ya. Oke, nah so kita akan coba untuk masuk kepada seperti apa sih persatuan dalam tubuh Kristus itu supaya tidak abstrak ya, biar lebih konkret kita bisa terapkan nanti. Nah, tapi sebelum masuk ke 5 pusat dari idea mengenai tubuh Kristus di dalam Yesus ya, sebagaimana kita lihat digenapkan di dalam Yesus, kita terlebih dahulu meringkasnya ya. Saya akan ringkas, ini ada 2 bagian besar, yaitu pertama, di dalam tubuh Kristus itu ada satu keluarga yang baru ya, keluarga yang baru. Jadi idea keluarga ini diperluas, bukan cuma di dalam ikatan darah. Bahkan keluarga yang sudah besar ya, seperti keluarga umat Abraham ya, anak-anak Abraham ini diperluas lagi, bahkan yang bukan anak-anak Abraham dari jalur darah dan daging ya, tetapi anak-anak Abraham secara spiritual, which is Anda dan saya juga termasuk. Walaupun kita jelas kalau dicek DNA-nya itu ya, nggak ada menyambung dengan DNA daripada Abraham ya, ataupun Ishak ataupun Yakub. Tapi secara DNA rohani tentu ada ya, karena kita percaya kepada Allah yang sama. So, ini adalah perluasan mengenai family, natural family. Ini menjadi spiritual family yang lebih luas. Lalu kedua, ada radical inclusivity, radical openness, ya. Yang tadinya itu hanya small circle of friends, itu sekarang diperluas menjadi seluas ciptaan. Ya, menjadi seluas ciptaan. Jadi bukan hanya sekelompok persekongkolan, tetapi menjadi seluas anak-anak Allah yang dikumpulkan Allah di dalam Yesus. So, tidak ada yang di-exclude. Gambaran dalam kitab Wahyu itu indah sekali, ya, yaitu apa? Yaitu pintu gerbang dari kerajaan Allah, Yerusalem yang baru itu tidak pernah ditutup. Ya, pintu gerbangnya tidak pernah ditutup. So, itu maksudnya adalah barang siapa orang yang hatinya itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus, orang-orang yang
didorong oleh Allah sendiri, dipanggil oleh Allah sendiri untuk masuk dalam perkumpulan Society of Friends itu, Society of Jesus itu, mereka boleh masuk. Ya, terlepas dari matanya sipit apa lebar, dia itu selera kebudayaannya seperti apa, bahasanya seperti apa, kelas sosialnya seperti apa, gendernya apa, itu semua tidak relevan lagi untuk mereka boleh masuk. Sedangkan dalam natural family itu sangat relevan. Ya, kalau Anda tidak bicara bahasa tertentu, kalau Anda tidak suka makanan tertentu, kalau Anda dengar musiknya tertentu dan seterusnya, itu Anda secara natural itu excluded dari perkumpulan itu. Dan memang ada tempatnya seperti itu, saya kira. Ya, itu namanya keragaman natural. Tapi di dalam family of God ini sesuatu yang terlampaui. Jadi tanpa menafikan, ya, tanpa mendinai bahwa ada perbedaan antara manusia, tetapi di dalam Tuhan itu adalah ada persatuan yang luas, ya, persatuan dalam jenis yang berbeda daripada persatuan natural di dalam keluarga. Ini keluarga Allah, ya, idea body of Christ ini di sini melampaui society, and yet dia itu se-internasional dan seterbuka society. Society kalau Anda lihat, ya, itu kan membership-nya tidak dibatasi oleh biasanya tidak dibatasi oleh gender ataupun oleh warna kulit ataupun bahasa. Biasanya society itu quite open. Kenapa? Karena dia rasional, kriterianya rasional, betul kan, ya? Society misalnya apa? Elektronik misalnya, Anda masuk dalam society engineer elektronik gitu, ya. Itu Anda nggak akan ditanya warna matamu apa gitu, ya. Kamu bicara bahasa apa, bahkan nggak ditanya, asal bisa bahasa Inggris, bahasa ibumu bahasa Jawa juga nggak apa-apa gitu. Asal bisa nulis paper dalam bahasa Inggris, fine aja gitu. Ekonomi kamu bagaimana dan semacam itu biasanya nggak dibeda-bedakan, ya, nggak didiskriminasi dari sisi itu. Ya, so ini society punya ciri dia open, dia lintas batas, tetapi dia sangat sempit karena dibatasi oleh kepentingan aja, kepentingan yang sama, kepentingan yang udah kayak yang menyatukan perkumpulan itu adalah kepentingan itu, kepentingan rasional, ya, biasanya kepentingan yang bisa dirasionalisasi. Tetapi orang itu butuh sesuatu yang lebih luas daripada sekedar kepentingan. Karena kadang-kadang orang itu kan tidak bisa mengekspresikan kepentingannya apa, bahkan tidak tahu dia kebutuhannya apa, ya, dan seterusnya. Seperti bayi ketika dia lahir, dia tidak ditanya dulu, kamu mau jadi anggota keluarga mana, kamu sukanya apa, profiling kamu seperti apa, kan tidak, ya. Dia just lahir di situ. So ada keseimbangan ini saya kira, atau ada kombinasi karakteristik dalam keluarga Allah ini secara spiritual antara openness dari society dengan suatu keluasan di sisi yang lain di dalam community yang lebih natural, ya. Jadi community yang lebih natural itu kelemahannya adalah dia cenderung tribalis, ya, kesukuan, dia cenderung sempit, familial, ya, cenderung dia itu for members only gitu. Sementara yang society itu kecenderungannya dia hanya mengcover satu sisi dari hidup manusia yang terbatas, ya, satu aspek yang terbatas. Misalnya aspek keuangan atau aspek hobi atau yang lain-lain, ya. So keluarga Allah ini bicara satu ikatan yang jauh lebih yang melampaui, ya, dari yang sudah ada, ya. Baik society maupun community maupun familial atau tribal grup. Oke, sekarang saya masuk kepada 5 lokus dari iman Kristen yang kita lihat digenapkan oleh Tuhan di dalam Yesus waktu Tuhan datang, ya, pemerintahan Tuhan datang di dalam Yesus. Nah, itu ada 5 hal yang kita bisa lihat di mana sangat relevan dengan urusan Christ-centered community ini, ya. Jadi ini adalah roh dan juga darah, ya, yang mengaliri, yang membuat hidup tubuh Kristus itu. Jadi nafas, ya, nefesh, kehidupan, ya, ruah, dan juga darah daripada tubuh Kristus itu ada 5 saya lihat. Yang pertama, kita melihat di dalam kenosis daripada Tuhan Yesus. Jadi Yesus ketika lahir, ketika dia datang ke bumi,
Dia adalah Allah yang membungkukkan badannya. Dia adalah Tuhan yang merendahkan dirinya. Dia adalah Tuhan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, sehingga kemudian dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, kenosis daripada Tuhan ini sangat meaningful untuk memberikan darah yang berbeda, nafas yang berbeda, ya, roh yang berbeda kepada sebuah komunitas. Dalam hal ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kenapa sih berbeda sama misalnya keluarga kita? Kenapa berbeda sama perkumpulan penjual VCD bajakan di Glodok misalnya gitu ya? Atau perkumpulan yang lain, perkumpulan dagang tertentu, atau society yang bergengsi, Phi Beta Kappa dari apa, dan seterusnya, Royal Society, dan seterusnya. Apa bedanya perkumpulan tubuh Kristus? Pertama, karena Tuhannya beda banget. Ya, Tuhannya beda banget. Jadi perkumpulan tubuh Kristus ini punya Tuhan yang kenosis. Nah, Tuhan yang kenosis ini konsekuensinya luas banget. Kenapa? Karena Tuhan itu biasanya tidak kenosis. Atau saya bisa katakan, tidak ada Tuhan yang kenosis di luar kekristenan. Hanya Tuhan di dalam kekristenan yang kenosis. Apa itu? Tuhan itu adalah yang paling powerful. Betul kan ya? Tidak ada yang lebih powerful dari Tuhan. Dan orang itu cenderung takut kepada yang powerful. Dan yang kedua, takut ini sesuatu yang positif juga. Yaitu apa? Kita kalau tidak takut sama sesuatu, kita tidak menganggap itu serius. Dan kalau kita tidak menganggap itu serius, kita tidak menganggap itu juga terlalu berarti. Ya, contohnya, ada nggak hal yang kamu itu rasa itu menyenangkan sekali? Itu kamu sangat cintai, tapi kamu tidak takut sama itu. Itu tidak mengancam kamu sama sekali. Maka biasanya itu juga jadi nggak penting. Misalnya apa? Misalnya lihat hal yang lucu-lucu di TikTok, ya, lihat film yang lucu-lucu. Itu ya akhirnya boleh kamu lakukan, boleh tidak kamu lakukan. Ya, kelinci yang kecil, ya, anjing yang kecil, kucing yang kecil. Sesuatu yang kamu suka, ya lucu-lucu, tapi ya sudah gitu. Itu satu hal yang nggak terlalu penting-penting banget. Tapi ketika itu sesuatu yang sangat powerful, ya biasanya itu menjadi agak-agak menakutkan. Misalnya apa? Listrik. Ya, tenaga listrik itu bisa menghidupkan lampu, komputer, ya, mencas telepon kamu, dan seterusnya. Listrik itu very powerful thing. Menghidupkan sebuah kota menjadi berbeda sekali. Contohnya kalau mati lampu kan, hidup kamu langsung berbeda banget. Tapi listrik itu juga terrifying. Ya, listrik itu juga membuat kamu ngeri. Dan karena itu kamu menghargai dia. Ya, so ada kaitan ini antara keseriusan, ya, weightiness, kalau dalam bahasa Ibrani itu berkaitan sama glory, ya, kemuliaan, dengan danger. Kalau dia weighty, biasanya dia dangerous, dan Allah itu memang a very dangerous being, ya, a very dangerous thing, kalau kamu mau pakai bahasa yang impersonal gitu. Ya, Tuhan itu seperti listrik lah, sangat powerful, dan pasti itu sangat berguna, dan sudah pasti juga sangat berbahaya, mengerikan sekali, tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Tetapi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat berbahaya, dan ketika kita berdekatan kita pasti punya respon ketakutan. Dalam tradisi kekristenan, juga dalam tradisi Yahudi, ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah kita mengatakan kepada kita, jangan takut. Nah, ini sangat berbeda. Sangat berbeda dengan tradisi bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa ketika menghampiri Allahnya dan mereka takut, Allahnya senang-senang aja dengan hal itu. Ya, Allahnya malah memanfaatkan hal itu. Bahkan beberapa manusia mengikuti itu. Biasanya, manusia yang punya Allah yang menakutkan buat dia, dan menakut-nakuti, ini dua hal yang berbeda ya. Menakutkan tidak tentu menakut-nakuti, tapi menakutkan dan menakut-nakuti, memakai ketakutan untuk mengendalikan, biasanya umatnya juga melakukan hal yang sama kepada bawahannya, atau kepada orang yang bergantung sama dia. Ya, jadi umatnya itu akan memakai ketakutan dari orang yang less powerful untuk memanfaatkan mereka, mengendalikan mereka. Karena dia punya Allah yang seperti itu juga. Tetapi Allahnya orang Kristen, kenosis. Ya, Yesus itu menakutkan, sama seperti Yahweh itu menakutkan. Tetapi Yahweh yang menakutkan itu mengatakan jangan takut. Dan Yesus yang menakutkan, kita lihat itu jarang-jarang dia menakutkan. Yesus menakutkan dicatat oleh Alkitab pada saat dia menenangkan badai. Jadi mereka ketakutan akan badai. Waktu Yesus meneduhkan badai itu dengan penuh otoritas, mereka lebih takut lagi. Tapi sekarang takutnya sama Yesus. Cuman takutnya itu satu takut yang pertama jarang-jarang. Kedua, kita melihat takutnya itu bukan takut
yang dimanfaatkan. Karena Yesus itu justru menenangkan mereka dengan tindakannya. Yesus itu tidak mau mereka takut. Ya, sementara kita tahu beberapa orang itu justru mau orang yang dia kuasai takut karena ketakutan itu akan mengendalikan dengan lebih efektif daripada kecintaan. Ini dicatat sama Machiavelli. Kalau saudara melihat Il Principe dari Niccolo Machiavelli, dia membandingkan antara penguasa itu harus mengusahakan agar subjek dia itu takut atau cinta kepada dia. Kalau paling bagus ya bisa dua-duanya. Tapi Machiavelli bilang seringkali nggak bisa pilih dua-duanya. Kamu pilih yang mana? Dia arguing dalam bukunya bahwa sebaiknya kamu pilih agar subjekmu takut sama kamu. Dengan cara apa? Kamu menghukum dengan cepat, menghukum dengan kejam kalau perlu, dan seterusnya. Ya, tidak adil, tidak apa-apa, asalkan kamu tidak menerbitkan satu kebencian yang melampaui ketakutan mereka, itu aja. Ya, jadi ini cara bangsa-bangsa untuk mengendalikan ketakutan. Tapi Allah kita tidak. Allah kita itu bisa lebih menakutkan dari bom nuklir, tapi Dia tidak memilih untuk menakut-nakuti kita. Dia selalu mengatakan kepada Abraham, ya, tiap kali ketemu sama Abraham, jangan takut. Ya, bahkan malaikat Tuhan ketika ketemu sama siapapun, sama Maria dan seterusnya, dia selalu bilang jangan takut. Ya. Kenapa Tuhan perlu bilang jangan takut? Pertama, karena Dia menakutkan. Kedua, karena Dia tidak mau manusia nurut sama Dia karena takut. Dan ini menginspirasi ya menjadi darah dan oksigen bagi masyarakat tubuh Kristus, komunitas yang baru ini yang melawan kecenderungan manusia untuk saling menguasai, libido dominandi. Ya, manusia di dalam kejatuhan dalam dosa, ya, Kejadian 3, itu ingin saling menguasai dengan berbagai cara. Ya, dengan ketakutan, biasanya kalau Anda ada di atas, dengan tipu muslihat kalau Anda ada di bawah. Ya, makanya biasanya bawahan suka berbohong, atasan suka mengintimidasi. Kan begitu. Tapi dalam tubuh Kristus, itu bukan itu yang terjadi. Yang dipupuk itu adalah suatu yang berkuasa, itu justru membuka ruang agar yang di bawah, yang powernya itu di bawah, itu tidak takut sama dia. Dan itu menerbitkan apa? Keterbukaan. Openness. Dan keterbukaan ini menjadi syarat daripada true fellowship. Tanpa keterbukaan, tidak ada fellowship antara hati dengan hati. Yang ada hanyalah tubuh itu menurut. Ya, saya masih ingat ada satu contoh yang diberikan sama, kalau tidak salah Paul David Tripp, kalau tidak salah, saya khawatir salah ingat juga, tapi kayaknya Paul David Tripp, dia mengatakan kalau kamu menanamkan ketakutan dalam diri muridmu atau anak-anakmu, mereka mungkin menurut, ya, mereka menuruti kamu di depan kamu. Tapi ketika kamu sudah nggak ada, mereka nggak nurutin kamu lagi. Jadi kamu bukan menghasilkan anak-anak murid atau anak-anak yang dengan sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Tapi kamu mendapatkan orang-orang yang menurut sama kamu karena takut aja. Kamu dengan kata lain akan menghasilkan orang-orang yang munafik. Ya, jadi ketakutan menerbitkan kemunafikan. Tapi kenosis menerbitkan fellowship dari hati ke hati. Dan Tuhan kita tidak mau sekelompok budak yang nurut sama Dia. Kalau Dia mau itu, gampang Dia bikin. Gak perlu Yesus mati di kayu salib. Ya, tapi Dia mau anak-anak yang hatinya dimenangkan bagi dirinya. Dia tidak mau mendapatkan tubuh kita saja. Gampang buat Tuhan bikin 1000 robot lah bantuin Dia. Gampang. Lebih nurut dari kamu, lebih hebat dari kamu. Gampang banget urusan balik telapak tangan buat Dia. Gordon Fee di dalam penjelasan mengenai surat Korintus pernah memberikan satu contoh yang menarik mengenai sekelompok belalang yang dia itu di hadapan seorang yang ingin mengendalikan belalang itu. Lalu sekelompok belalang itu melihat bahwa ketika ada satu ekor belalang itu tidak mau menuruti perintah dari si penguasa, belalang itu dipanggil ke depan. Lalu kemudian di hadapan belalang yang lain, belalang itu digebuk, ya, dihancurkan, lalu mati seketika. Dan sekelompok belalang yang banyak itu langsung melihat satu contoh kawan mereka dibegitukan, mereka menjadi takut. Lalu lain kali mereka akan menjadi sangat menurut kepada yang menguasai pasukan belalang itu. Nah, Gordon Fee mengatakan bahwa Tuhan itu kalau mau tentu bisa memakai cara intimidatif, bullying seperti itu untuk memimpin jemaat, untuk memimpin gereja, tubuh Kristus. Ya, sehingga tubuh Kristus akan 100% itu menjiplak apa yang dikomando oleh si raja, yaitu Tuhan.
Tapi Tuhan tidak mau memenangkan kita, tidak mau membuat kita taat dengan cara seperti demikian. Ya, karena Tuhan itu mau memenangkan hati, kata Gordon Fee. Jadi Tuhan itu mau memenangkan musuh-musuhnya menjadi anak-anaknya. Dia itu bukan mau sekedar sekelompok orang yang membantu dia untuk bekerja. Itu paradigma dari Tuhannya bangsa-bangsa. Ya, Tuhannya bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa itu melihat Tuhan sebagai yang membutuhkan manusia hanya untuk membantu dia, ya, membantu dia mewujudkan apa yang dia mau. Tapi Allahnya Israel tidak demikian. Ya, Allahnya Israel itu bahkan tidak membutuhkan manusia. Dia tidak membutuhkan siapapun. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Dia bisa bikin, tadi saya katakan 1.000 robot atau 1.000.000 malaikat, whatever, untuk mewujudkan yang dia mau. Tetapi dia ingin memenangkan kita, manusia, musuh-musuhnya, untuk menjadi anak-anaknya, karena dia ingin bersahabat dengan kita. Karena dia mau untuk berelasi dengan kita. Dan dalam relasi, saudara tahu itu perlu ada mendengarkan dan didengarkan. Dalam relasi itu perlu ada orang yang kita berelasi dengan dia, itu menjadi dirinya sendiri apa adanya. Ya, mengeluarkan pikiran-pikirannya, pendapatnya, ketidaksetujuannya, kesetujuannya, dan seterusnya. Itu adalah sama seperti apa yang dikatakan Paulus dalam surat Filemon. Dia mengatakan, aku punya satu permintaan untuk kamu lakukan mengenai Onesimus. Ya, dan kemudian dia mengatakan, ini aku minta, padahal aku bisa memerintah. Dan itu semua keluar dari paradigma kenosis, karena Paulus punya Allah yang dia lihat di dalam Yesus, ya, Allah yang merendahkan diri. Allah yang bukan memberikan perintah dan intimidasi untuk Paulus lakukan, tapi Allah yang merendahkan diri, bicara eye level dengan Paulus, bicara eye level dengan semua anak-anaknya yang lain, lalu kemudian Allah yang mendengarkan juga umatnya. Dan Allah yang seperti itu adalah Allah yang kita lihat di dalam wajah Yesus. Ya, Allah yang bisa menginspirasi Paulus untuk mengatakan kepada Filemon yang adalah muridnya, anak rohaninya, bawahan dia, junior dia. Ya, Paulus mengatakan kepada Filemon, saya itu tidak memerintahkan ini kepada kamu, jadi kamu bisa menolaknya. Ya, kamu bisa menolaknya. Dan ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang kalau kamu lakukan, kamu memuliakan Tuhan. Apa itu? Terimalah Filemon, ya, sebagai saudaramu. Dan Paulus memberikan satu syarat di sana. Kalau Anda baca dalam Filemon pasal yang pertama, ayat 17, ya, Paulus mengatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia, Onesimus, sebagai sesama saudara. Bukan sebagai hamba, ya, hubungan hierarkis, Tuhan dan hamba, yang menghisap dan yang dihisap, ya. Tapi itu adalah hubungan antar manusia, hubungan antar pribadi. Seperti itu yang Tuhan inginkan agar kita punya relasi sama Dia. Ya, Tuhan itu kalau mau untuk menakut-nakuti kita, membuat kita menurut, karena mau kita melakukan perintah Dia saja, itu gampang sekali. Ya, karena Tuhan itu maha menakutkan. Dia itu dangerous, lethal, deadly. Tentu kita takut kepada Tuhan. Ya, tetapi Tuhan yang menakutkan itu mengatakan pada kita, jangan takut. Dia bilang kepada Abraham, ya, jangan takut. Dia bilang kepada Maria lewat Gabriel, jangan takut. Dia selalu bilang kepada umatnya, jangan takut. Mengapa? Karena dia menakutkan. Dan dia tidak mau kita takut kepada dia, sehingga kita menurut sama dia. Dia mau kita itu kasih kepada dia, sehingga kita menurut pada dia. Nah, tentu ini kita juga di sisi yang lain mengatakan bahwa kita tidak boleh kurang ajar daripada Tuhan. Ya, definitely. Itu sesuatu yang kita harus lihat sebagai satu keniscayaan sebetulnya. Orang yang tidak takut akan Tuhan bukan orang yang memilih untuk tidak takut akan Tuhan, tapi dia adalah orang yang bodoh, ya, orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kalau orang itu kurang ajar sama Tuhan, dia menganggap Tuhan itu nothing, ya, bahkan tidak ada dan seterusnya. Itu bukan orang yang tahu apa yang dia lakukan sebetulnya, ya. Dia itu melakukan hal yang bodoh. Semacam itu. So, Anda tidak bisa memerintahkan orang untuk takut sebetulnya. Ya, Anda bisa memerintahkan orang untuk tidak takut. Seperti yang Tuhan lakukan lah. Tuhan kan mengatakan kepada Abraham, ya, jangan takut Abraham. Anda coba cari di dalam Alkitab, apakah ada ketika Tuhan berjumpa dengan manusia, dia perlu mengatakan, dan dia mengatakan, takutlah kepadaku. Saya lihat kok kamu nggak takut sama saya. Kamu harus takut sama saya. Nggak pernah loh. Ya, Tuhan tidak pernah mengatakannya kepada Lot, kepada Abraham, kepada Fir'aun bahkan, kamu ini saya lihat kurang ajar sama saya, kamu harus takut sama saya. Enggak. Karena Anda tahu dari pengalaman Anda sendiri, ya, dari pengalaman kita, kalau orang
itu mengatakan hal seperti itu, kamu harus hormat sama saya, kamu harus takut sama saya, orang itu akan ditertawai. Ya, karena takut dan hormat itu tidak bisa diperintahkan. Kalau anak kecil itu pakai kumis, ya, lalu pakai baju tentara, lalu dia mengatakan, kamu tunduk sama saya, nurut, apa takut sama saya, dia akan ditertawai aja. Ya, saya kira takut akan Tuhan tidak bisa dikomando. Ya, itu sesuatu yang muncul ketika kita mengenal Tuhan. Itu sesuatu yang muncul secara natural, seperti kalau Anda tahu Anda dealing sama apa. Ya, kalau Anda itu pegang satu botol H2SO4 pekat, ya, dan Anda tahu itu apa, otomatis Anda akan melakukan cairan itu dengan respect, ya, dengan hormat gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang powerful. Seorang tukang listrik yang tahu bagaimana handle listrik 500.000 volt, ya, dia akan melakukan itu dengan khidmat, bahkan, ya, dengan hormat lah, karena itu very powerful thing, ya, listrik tegangan tinggi. Dia tidak akan sembarangan, dia nggak akan pegang kabel listrik 500.000 volt dengan tangan basah, gitu. Nggak bakal. Dia pakai sarung tangan karet yang tebal, ya, dia pakai sepatu karet yang tebal sebelum dia menghampiri area itu, bahkan, ya. Kalau Anda melakukan sebaliknya, Anda orang bodoh begitu, ya. So orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan, orang yang bodoh dikatakan oleh Alkitab. Ya, orang bodoh mengatakan tidak ada Tuhan. Oke, tetapi Tuhan yang diketahui, dikenal oleh umatnya, sehingga umatnya itu kemudian secara natural takut pada Tuhan. Tuhan itu mengatakan, jangan takut padaku. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menurut karena takut, karena teror, ya, karena nurut yang seperti itu mengandung kemunafikan. Nurut yang seperti itu mengandung sesuatu hal yang Tuhan tidak ingin relasi manusia sama dia diwarnai dengan itu. Karena itu adalah relasi antara Tuhan-Tuhan dari bangsa-bangsa asing, ya, yang memanfaatkan manusia untuk kepentingan dia. Karena mereka itu memang bukan sesuatu yang nyata, ya. Tetapi Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak memerlukan manusia, tapi menciptakan dunia ini untuk berelasi dengan dia, ya, untuk berbagian di dalam kehidupan Tuhan, berpartisipasi dalam kehidupan Tuhan. Oke, so itu adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia, dan itu adalah tujuan Tuhan menebus manusia yang berdosa di dalam Yesus untuk berbagian dalam kehidupannya, menjadi sahabatnya, menjadi anak-anak Allah di dalam true fellowship, ya, di mana diwarnai keterbukaan. Dan ini juga adalah hal yang mengantar kita kepada poin kedua yang keluar dari kenosis ini, yaitu true unity, ya, kesatuan yang sejati. Orang-orang Kristen itu alasan untuk bersatunya beda banget dengan orang-orang dalam dunia ini. Orang-orang dalam dunia ini, kenapa mereka bersatu? Satu, mungkin karena punya tujuan yang sama. Ya, seperti Henry Kissinger bilang, ya, Amerika itu tidak punya musuh yang selama-lamanya. Ya, Amerika itu juga tidak punya sahabat yang selama-lamanya. Yang ada itu cuma kepentingan aja, kata Henry Kissinger. Ya, jadi karena kita punya tujuan yang sama. Kita mau punya tujuan apa? Misalnya kalau para pedagang, ya, pengen cuan lebih gede gitu masing-masing. Ya udah, yuk kita bikin kongsi, ya, kita bikin perjanjian tertentu supaya apa? Cuan kita masing-masing bisa lebih gede, gitu. Karena bisa mengendalikan harga, nggak perang harga, ya, dan seterusnya. So, dipersatukan oleh keinginan. Atau yang kedua, dipersatukan oleh musuh bersama. Kita punya musuh bersama, ya, negara asing, mungkin saingan dagang bersama yang mengancam dari tempat yang jauh misalnya, atau alam, ya, bencana alam mungkin, kekeringan atau kekurangan, ya. Lalu kemudian kita berkumpul, kita dipersatukan oleh apa? Hasrat untuk memiliki dunia ini, ya, hasrat untuk berkuasa, atau oleh ketakutan. Itu yang mengumpulkan anak-anak manusia di dalam dunia ini. Tetapi anak-anak Allah tidak dikumpulkan oleh ketakutan ataupun dikumpulkan oleh hawa nafsu, ya, keinginan, hasrat untuk memiliki, untuk menguasai. Bukan. Anak-anak Allah dikumpulkan oleh apa? Anak-anak Allah dikumpulkan oleh Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang merendahkan diri, memberikan dirinya bagi mereka, dan dengan demikian membuka pintu kerajaan Allah, membuka pintu pemerintahan Allah, membuka pintu kerajaan surga itu kepada orang-orang berdosa untuk masuk, ya. Sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah Bapa, diperdamaikan dengan the Almighty, yang menakutkan, yang deadly, yang lethal, yang maha, serba maha itu, ya. So, itu adalah alasan untuk bersatu. Kita
bersatu karena kita sama-sama dibeli oleh Kristus. Kita bersatu karena kita sama-sama adalah yang berhutang nyawa, yang berhutang diri kepada Kristus. Jadi ini sesuatu alasan yang sama sekali berbeda dengan anak-anak dalam dunia ini. Anak-anak dalam dunia ini persatuannya itu sangat sangat sementara, ya, karena kalau sudah tidak ada lagi musuh bersama, ya akhirnya seperti saudara tahu ya, di dalam perang ketika musuh bersama ada, orang bersatunya kuat. Tapi ketika musuhnya udah dikalahkan, udah lari, mereka tidak bersatu lagi. Mereka akan saling bersaing-saingan memperebutkan resources yang sekarang mereka kuasai bersama gitu. Ya, demikian dengan alasan bersatu untuk mengambil keuntungan masing-masing. Ya, itu juga seringkali kemudian hancur persatuannya ya karena mereka menjadi serakah gitu. Ya, so ini adalah sesuatu yang tidak sama di dalam anak-anak Tuhan. Karena di dalam anak-anak Tuhan kita tuh dipersatukan oleh ucapan syukur karena kita ada di dalam Kristus karena anugerah Tuhan. Ya, alasan yang lain untuk orang-orang berdosa dalam dunia ini bersatu itu mungkin juga adalah alasan karena malu dan hormat. Ya, jadi mereka bersatu karena kalau mereka keluar dari persatuan itu mereka dipermalukan. Ya, mereka tidak punya muka lagi dikatakan. Ya, mereka tidak diterima dalam komunitas. Tapi anak-anak Tuhan bukan karena takut malu mereka itu tetap ada dalam komunitas. Ya, karena mereka memiliki diri yang sejati di dalam komunitas. Karena mereka di sana menemui sesama orang-orang yang sudah dibeli oleh Yesus. Orang-orang yang menyebut Allah sebagai Bapa. Ya. Orang-orang Kristen juga tidak dipersatukan oleh rasa bersalah. Ya, ada orang-orang tertentu yang bersatu itu karena rasa bersalah, ya, bersatu dengan ibunya, ayahnya yang sudah tua, yang dia benci sebetulnya, tapi menguasai dia dengan perasaan bersalah. Kalau kamu membuang saya ke panti jompo misalnya, ya, atau dan seterusnya memutuskan hubungan, kamu tidak tahu berterima kasih. Jadi rasa bersalah itu mengikat dia. Tapi anak-anak Tuhan tidak bersatu karena rasa bersalah. Tapi ini bisa juga merosot ke sana, ya. Beberapa orang itu tetap ada di dalam tubuh Kristus. Mungkin karena mereka itu menginginkan apa? Keamanan dari neraka, ya, dari api neraka. Mereka tuh kepingin masuk surga. Mereka tuh kepingin aman dari perasaan bersalah karena berdosa. Itu saja. Dan itu saya kira adalah alasan sekunder. Memang Tuhan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Ya, kita mendapat pembenaran dalam Yesus. Kita mendapatkan penerimaan dalam Yesus. Tapi kalau itu menjadi tujuan kita ada di dalam gereja, saya kira itu menjadi sesuatu yang justru bertentangan sekali dengan narasi Injil. Karena dalam narasi Injil, kita itu dikumpulkan, dipersatukan dengan Allah Bapa di dalam Yesus. Sehingga hal-hal demikian ya, seperti pengampunan dosa, seperti masa depan yang baru, hal-hal seperti kita mendapatkan posisi diri kita ya di dalam tubuh Kristus, itu adalah sesuatu yang mengikuti buah-buah dari keselamatan. Ya, itu adalah hasil daripada karya Kristus. Jadi kita dipersatukan dulu dengan Kristus, lalu kita memiliki semuanya itu sebagai satu warisan, sebagai sesuatu hak atau sebagai satu pemberian Allah di dalam Yesus. Ya, jadi bukan sebaliknya. Bukan karena kita benar, maka kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Bukan karena kita terhormat, maka kita dipersatukan dalam tubuh Kristus. Bukan karena kita itu orang yang memang sudah membeli keselamatan kita. Ya, jadi kita dibeli dulu, kita diadopsi dulu, kita dijadikan milik Kristus, ya, dipersatukan oleh Tuhan satu sama lain dan juga dipersatukan dengan Tuhan dalam Kristus. Baru kita memiliki semua itu. Ya, oke. So ini sangat berbeda. Dan perbedaan antara orang-orang yang dipersatukan oleh ketakutan, ya, power, dipersatukan oleh rasa malu atau rasa hormat, ya, karena ada kebanggaan nasional, kebanggaan kelompok, ya. Sama-sama orang dari sekolah tertentu yang bergengsi, ya, orang bergengsi kumpul sama orang bergengsi, kan begitu, ya. Atau dipersatukan oleh rasa bersalah, ya, kalau pergi itu nanti bersalah. Itu adalah persatuan di dalam kerajaan iblis, ya. Persatuan di dalam kerajaan iblis itu didorong oleh hal-hal seperti itu. Anda bisa melihat dalam kelompok apa ya, kelompok yang sangat kuat persatuannya, tapi dipersatukan oleh hal-hal yang jahat, kelompok mafia. Ya, mafia, yakuza, triad, you name it. Kelompok gangster itu dipersatukan dengan satu persatuan yang kuat sekali. Tapi persatuannya adalah persatuan karena ketakutan. Kalau kamu pergi meninggalkan geng kita, saya tembak kamu mati. Ya, kalau kamu pergi, mungkin dipermalukan kalau dalam bangsa-bangsa yang berbasis honor and shame. Ya,
kehilangan muka mereka kalau meninggalkan kelompoknya, ya, atau meninggalkan kastanya dan seterusnya. Ya. Tetapi orang-orang Kristen tidak dipersatukan oleh hal-hal itu. Mereka dipersatukan oleh ucapan syukur. Mereka dipersatukan oleh anugerah Tuhan. Mereka dipersatukan oleh cinta Tuhan, kebaikan, dan itu semua dilakukan oleh Tuhan, bukan diri mereka. Ya, monergisme di sana. Tuhan yang bekerja untuk memberikan kepada kita banyak hal di dalam Yesus. Yang kedua, Tuhan mengadopsi kita di dalam Yesus. Kristus, anak tunggal Allah, membuka jalan dalam pembenaran agar kita diterima sebagai anak, ya, kata Paulus. So, kita ini adalah umat yang dibeli dengan anugerah untuk menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita punya Bapa di surga. Ya, kita itu memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Itu orang-orang Israel aja yang bisa panggil Tuhan sebagai Bapa, sebagai Allah yang berjanji kepada Abraham. Ya, tapi kita bukan umat Israel, kita bukan umat yang punya Allah dalam dunia ini. Tapi kemudian kita bisa memanggil Allah itu, Allahnya Abraham, sebagai Bapa kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus, kita itu dipersatukan sebagai umat Allah juga. Mewarisi janjinya Abraham itu juga. Ya, janji yang Tuhan berikan pada Abraham. So, kita diadopsi di dalam Yesus. Anda adalah seseorang. You are somebody. Ya, somebody bagi siapa? Somebody bagi Tuhan. Ya, adalah anak. Banyak orang dalam dunia ini berjuang, ya, mereka menyangkal diri, mereka baik-baik belajar, mereka berkorban, mereka melakukan hal yang baik, ya, dengan merugikan dirinya dan seterusnya. Itu semua adalah karena mereka ingin menjadi somebody. Ya, mereka invest di masa kini habis-habisan untuk menjadi somebody, membuktikan dirinya. Tapi kita orang-orang Kristen tidak perlu membuktikan diri kita untuk mendapatkan satu identitas. Karena Tuhan sudah memberi kita identitas, yaitu anak-anak Allah. Kamu anak-anak Allah karena anugerah Tuhan dalam Yesus. Kamu bukan anak-anak Allah karena kamu cukup baik, karena kamu cukup berjuang, karena kamu itu punya immortality project yang bikin kamu dikenal sepanjang zaman gitu. Nggak seperti itu. Ya, kamu sudah seseorang. You are somebody di dalam Yesus. Oke? Dan somebody yang kebanggaannya adalah, kata Paulus, kebanggaannya adalah karena Kristus mati bagi aku. Ya, kebanggaannya hanyalah dosa-dosaku yang kubawa kepada Kristus, yang nggak bisa membanggakan sama sekali. Ya, kebanggaannya adalah segala kelemahan dan kekurangan. Itu kebanggaannya, kalau boleh disebut kebanggaan. Atau lebih tepat, kebanggaan adalah piutang yang diberikan Tuhan kepadaku. Ya, kita adalah umat yang berhutang kepada Yesus, berhutang hidup, berhutang nafas, ya, berhutang masa depan. Jadi kita harus ingat, kita berhutang kepada siapa? Bukan pada dunia ini. Jadi kita jangan sampai kemudian berjuang, didorong, ya, oleh ingin membuktikan diri. Ini seringkali mencerai-beraikan persatuan dalam gereja, ya, persatuan di dalam tubuh Kristus. Karena masing-masing itu ingin menonjolkan dirinya, sebab mereka itu didorong oleh perasaan, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu bukan orang yang diakui. Saya harus diakui, saya harus dihormati, ya, dan seterusnya. Itu justru yang mencerai-beraikan persatuan dalam umat Tuhan. Itu adalah permainan dari dunia ini. Ya, tapi dalam tubuh umat Tuhan tidak seperti itu. Yang ketiga, kematian Yesus. Yesus itu mati di kayu salib. Itu adalah membuktikan apa? Satu, keseriusan dari Tuhan. Orang itu kalau saya mati, ya, itu serius banget. Ya. Orang kalau balapan mobil, itu terus tabrakan, kakinya patah, terus berhenti, ya, mungkin nggak terlalu serius. Cuma hobi aja. Tapi kalau udah tabrakan, kakinya patah satu, kali berikutnya dia udah kakinya sembuh, balapan lagi, ya. Kakinya satu lagi patah, ya. Masih balapan lagi. Sampai akhirnya dia mati di arena gitu. Nah, itu orang serius banget. Nah, Yesus itu juga sama. Dalam mengasihi kita, dia serius banget. Sampai mati dia. Ya, dia. So, kematian Kristus di kayu salib adalah kematian di mana kita melihat ada Allah yang begitu tinggi, begitu berharga, menyerahkan diri bagi umatnya. Bagi kita, bagi Anda dan saya. Itu adalah sesuatu yang saya kira mendorong kita untuk punya persatuan dalam tubuh Tuhan yang sangat berbeda dengan persatuan dalam dunia ini. Ya, Anda bayangkan saja dari sisi itu. Anda sangat berharga, sehingga Tuhan memberikan anak yang tunggal bagi Anda. Hidup Anda itu bukan sesuatu yang sampah loh. Ya, ada maksudnya. Anda itu ditempatkan Tuhan dalam dunia ini dan dalam komunitas tubuh Kristus pada waktu dan tempat dan zaman ini. Yang keempat, kebangkitan Yesus. Karena kematian Yesus bukan akhir segalanya. Ya, itu mungkin akhir segalanya bagi murid-muridnya,
pada saat itu sebelum melihat Yesus bangkit, ya kan, berakhir sudah, ya kita hidup dengan kecewa sekarang karena rupanya kerajaan Allah tidak datang dalam Yesus karena Yesus mati, ya Petrus ya kembali menjala ikan dan seterusnya. Tapi kita lihat kebangkitan Yesus mengejutkan mereka semua. Ya, mereka dikejutkan oleh anugerah Tuhan yang kuat. Ya, mereka melihat Yesus yang bangkit. Dan ini berarti kerajaan Allah sudah tiba pada masa kini. Kerajaan Allah itu datang menghampiri kita. Bukan kita yang memajukan zaman, memimpin zaman, sehingga kerajaan Allah datang. Ini kita suka salah sangka ya. Ketika kita mengatakan, yuk kita memperluas kerajaan Allah. Yuk kita membangun kerajaan Allah. Seolah-olah kalau kita nggak membangun, kerajaan Allah nggak datang. Tapi enggak loh. Kerajaan Allah itu yang datang nyamperin kita. Jadi paradigmanya itu adventus, ya, Tuhan yang mendirikan kerajaan Allah. Dan masa depan itu, yaitu kebangkitan orang mati, ya, kebangkitan orang mati, penghakiman, ya, lalu masa depan yang baru bagi ciptaan, itu ada di masa depan. Tetapi itu sudah menerobos kepada masa kini, ya, 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus. Karena sudah muncul kebangkitan yang sulung, yaitu Yesus sendiri. Itu adalah satu tanda bahwa zaman yang baru sudah datang, ya. Zaman itu datang, maksudnya apa? Maksudnya adalah yang dari masa depan itu datang kepada masa kini. Dia menerobos masuk kepada present, ya, yang dari future itu. Ya, the breaking of the kingdom, ya, break out of the kingdom. So, ini sesuatu faktor keempat yang mempersatukan kita dalam tubuh Kristus. Christ-centered community adalah komunitas yang merayakan ini, merayakan datangnya kerajaan Allah, merayakan datangnya kerajaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Ya, Yesus sudah bangkit, segala sesuatu mungkin, termasuk seorang pemilik budak seperti Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara. Karena menuruti Paulus, senior dia, yang bukan memberi perintah, tapi permintaan. Segalanya mungkin. Ya, mungkin untuk menghidupi kenosis, mungkin untuk menghidupi persahabatan yang fragile, ya, menghidupi persekutuan yang vulnerable. Mungkin aja. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Oke? Beberapa orang itu mengatakan, kita masih dalam dunia berdosa, jadi nggak mungkin lah kita itu punya persekutuan yang sejati. Ya, orang harus pakai topeng, orang itu harus menyembunyikan kelemahannya, dan seterusnya. Ya, karena dunia masih berdosa, kita masih bisa dimanfaatkan, kita perlu hierarki power, dan seterusnya. Tapi Yesus sudah bangkit. Mungkin aja untuk Allah bersekutu dengan manusia. Mungkin aja untuk Tuhan dan hamba duduk semeja. Mungkin aja untuk Romawi dan Yahudi, ya, itu berdamai, berpelukan. Mungkin aja kehidupan Yesus menyaksikan itu, ya. Lalu kemudian kebangkitan Yesus juga membuktikan itu. Yang kelima, harapan akan datangnya kembali Yesus dalam dunia ini. Ya, saya mengutip John Piper di sini. Piper mengatakan, life is hard. Dia menjelaskan kitab ratapan di situ, ya. Dia menjelaskan penulis kitab ratapan melihat Yerusalem dihancurkan dengan begitu kejam dan bait Allah dibakar dan segala macam. Itu sesuatu yang membuat dia itu sedihnya tak terkira, ya. Udah kayak mati aja, kayak kiamat aja gitu, ya. Dan Piper di sana menjelaskan, life is hard, indeed, ya, life is hard, but God is good to those who wait for Him, ya. Tuhan itu baik kepada mereka yang menunggu Dia bertindak. Itu adalah perspektif daripada penulis ratapan. Melihat Yerusalem dihancurkan, hidup itu berat, tapi Tuhan itu baik. Dan sebagai orang Kristen kita mengetahui apa? Jesus is coming. Ya, so life is hard, but God is good and Jesus is coming. Glory is coming. Maka ada alasan untuk kita berharap. Orang Kristen adalah komunitas yang mengharapkan, menunggu, menantikan babak akhir dari pagelaran zaman ini. Babak akhir dari drama kosmik, pertempuran antara kejahatan dan kebaikan. Bukan pertempuran antara kubu saya dengan kubu kamu, perseteruan antara saya dengan kamu, bukan. Tapi perseteruan antara kejahatan dengan kebaikan, perseteruan antara Allah dengan iblis. Ya, dan dalam drama itu, pada akhirnya kebaikan akan menang, belas kasihan akan menang, kasih akan menang. Dan itulah yang kita tunggu. Jesus is coming. Dan sikap kita bagaimana? Jangan-jangan kita bersekongkol dengan dunia ini supaya kita boleh menang sekarang, ya, supaya kita boleh berkuasa dan membuktikan sekarang dengan kesuksesan kita. Tapi kita terpanggil untuk menghidupi pengharapan
dengan kita itu menunda, membabati semak-semak duri dan jerami dan lalang gitu ya. Kita menolak untuk membabati lalang karena kita melihat sekarang adalah masa-masa di mana Tuhan sedang mengadministrasikan belas kasihan, mengadministrasikan kesabaran, mengadministrasikan itu mercy, ya. Sehingga kalau kita membabati lalang dan lalang itu nanti gandumnya itu akan kebabat juga, ya. Gandumnya itu akan mati juga. Jadi dalam metafora yang dipakai oleh Yesus itu, sekarang adalah masa antara, sekarang adalah masa menunggu. Jadi jangan kamu mencabuti lalang, ya, jangan kamu itu membakari jerami dulu, karena itu nanti akan Tuhan lakukan, ya, di dalam kedatangan Yesus yang kedua. Oke, so kesimpulannya pada hari ini kita melihat komunitas yang berpusat kepada Kristus. Komunitas itu sendiri dikumpulkan bukan oleh tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelum ada komunitas, tapi satu perkumpulan yang organik, seperti keluarga lah, ya. Orang itu tidak lahir dalam keluarga karena ada satu tujuan tertentu dia mau capai gitu ya, enggak. Tapi dia mendapati being dia, ya, diri dia itu sudah ada di situ, integrate secara organik. Dan itulah yang terjadi. Kita dilahirkan ke dalam tubuh gereja, kita dilahirkan ke dalam tubuh Yesus, ya, ke dalam persatuan umat Allah. Sebagai Allah sebagai bapaknya, kita sebagai anaknya. Oke, kita terlahir di sana. Oke, itu komunitas. Jadi bukan society atau klub daripada umat Tuhan, bukan, tapi komunitas umat Tuhan. Lalu dalam komunitas itu kita dinafasi dan darah yang mengalir untuk memberi kita nutrisi itu apa? Yang paling utama itu adalah kenosis. Ya, ingatlah akan Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang merendahkan dirinya. Yesus yang mengosongkan dirinya. Yesus yang dengan sabar menanggung penderitaannya, ya, untuk menebus kita. Dan yang kedua, kita itu diadopsi sebagai anak-anak Allah. Anda harus ingat Anda itu siapa. Kita ini anak-anak Allah. Ya, jadi bertindaklah sesuai dengan identitas Anda. Ya, hidupilah identitas itu. Anda sudah diterima, Anda sudah adalah anak Allah, sudah punya nilai hidup. Gak usah cari-cari nilai hidup lagi. Gak usah membuktikan diri, gak usah kepengen eksis lagi. Karena Anda sudah punya harga. Ya, you are valuable di dalam Yesus. Yang ketiga, Yesus itu sampai mati di kayu salib. Ya, kematian yang menggantikan Anda. Kematian sebagai ransom. Itu sesuatu yang menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap Anda. Ya. Jadi Anda dianggap begitu serius sama Tuhan. So, anggaplah serius diri Anda juga. Dan juga hidup ini. Dan juga Tuhan, of course. Ya. Yang keempat, Yesus sudah bangkit. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, untuk kebaikan itu menang atas kejahatan. Gak ada yang gak mungkin. Tetapi, ada beberapa hal yang masih perlu menunggu. Ya. Keadilan yang sepenuh-penuhnya itu masih perlu menunggu. Masih ada bayang-bayang maut, bayang-bayang ketidakadilan, bayang-bayang penindasan, bayang-bayang kepalsuan dalam dunia ini. Masih ada. Ya. Life is hard, but God is good. And God is good especially to those who wait for Him. Ya. Bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan Dia sedang datang. Terima kasih. Anda bisa mengajukan pertanyaan ya nanti ya, lewat Zoom barangkali kalau masih ada waktu. Oke. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala firman yang baik yang boleh kami dengar. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati kami untuk mengingatkan kami akan Kristus, mengingatkan kami akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan genapkan dalam Yesus, mengingatkan kami akan siapa diri kami, mengingatkan kami akan siapa yang sedang bekerja di tengah kami pada hari ini, dan mengingatkan kami akan apa yang kami tunggu dan bagaimana kami harus menunggu, yaitu kami menunggu datangnya Tuhan, menuntaskan pekerjaan yang Engkau sudah mulai, pekerjaan baik yang Engkau sudah mulai di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah Engkau beli dengan harga begitu mahal ke dalam tangan-Mu sendiri. Kiranya dalam perjalanan ziarah rohani kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh dengan setia menghidupi identitas kami. Kami bukan menghidupi narasi dunia ini. Kami bukan berjuang dengan kisah dunia ini, tapi kami boleh mencari dan menemukan posisi kami dalam kisah Tuhan. Kisah penebusan Tuhan, Tuhan yang adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja, Kaisar dari segala Kaisar, tetapi yang membungkukkan badannya, merendahkan dirinya, untuk menilik kami dalam kerendahan kami, untuk mengangkat kami dari debu,
untuk boleh memperdamaikan kami yang adalah musuh-Mu, sehingga kami boleh dimenangkan hatinya, kami yang membenci Engkau, boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga apa yang kami akan gumulkan dan tanyakan pada sesi yang berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa.